Pernahkah kalian melihat patung lilin berbentuk manusia? Pasti pernah ya. Tapi apakah kalian pernah melihat patung lilin yang mana di dalamnya adalah manusia asli? Dan yang lebih serem lagi, beberapa menit setelah menjadi patung lilin, si manusia ini masih dalam kondisi hidup loh. Hingga akhirnya membusuk di dalam lapisan lilin membentuk dirinya sendiri. Kenalin, gue Rian dan Review 99 dimulai. Awal cerita dimulai dengan flashback di tahun 1974, di mana terlihat ada seorang wanita pengrajin lilin yang memiliki anak kembar laki-laki. Anak yang satunya normal, sedangkan satunya lagi sedikit tidak seperti anak pada umumnya. Si anak yang tak terlalu normal ini memiliki sifat yang nakal luar biasa dan tak bisa diatur, sehingga terkadang orang tuanya harus mengikatnya di sebuah kursi. Oke, kita skip ke beberapa puluh tahun berikutnya. Gue kenalin beberapa nama dulu. Ada Romlah, Mimin, Imam, Supri, Saipul, dan Jainal. Oke, mereka ini adalah pemuda-pemudi yang berencana untuk menyaksikan pertandingan baseball esok hari. Mereka berencana untuk berangkat bersama-sama. Nah, ada dua hubungan asmara nih di sini antara Romlah sama si Imam dan Mimin sama si Supri. Sedangkan Romlah itu adalah mantannya si Jainal. Kompleks juga. Sementara si Saipul ini anaknya vlogger banget. Kemanapun dia berada pasti direkam sama handycam miliknya. Setelah ngumpul di kafe, mereka akhirnya pergi di malam itu agar esok gak telat nih. Mereka membawa dua mobil karena si Mimin dan Supri gak mau diganggu sehingga bawa mobil sendiri. Bahkan si Mimin dan si Supri melakukan hal yang tak senonoh di dalam mobil. Gewilani lah pokoknya. Rombongan ini memilih untuk melewati jalan pintas yang sebenarnya nggak ada yang tahu tuh jalan ini menuju kemana. Kemudian karena merasa tempat tujuan sudah dekat dan tak mungkin untuk mereka sampai ke stadium early, ya akhirnya diputuskanlah untuk berkemah di sekitar area. Tenda mulai didirikan, api unggun pun mulai dinyalakan. Mereka semua mulai bermain-main dan kelihatan sangat menikmati waktu. Ya walaupun Imam dan Jainal sedikit bersih tegang. Setelah itu ada angin berhembus kencang membawa bau busuk yang teramat bau. Gak tahu bau itu asalnya dari mana. Tak terlalu memperdulikan itu, mereka semua masih bermain-main dan menikmati waktu camping mereka. Kedua sejoli dengan kemesraannya, Jainal dengan keintrovertannya, dan si Saipul dengan kameranya. Tak lama datang sebuah mobil pick up tua menyorot perkemahan dengan lampu terangnya. Tak ada satupun orang yang keluar dari mobil itu guys. Para cowok-cowok di perkemahan pun meneriakinya dan meminta untuk segera mematikan lampu mobilnya. Namun lagi tak ada jawaban. Dan di sini tuh ada tangan pemilik mobil yang sedikit terlihat. Terlihat ada bekas luka di pergelangan tangannya. Apakah itu tangan anak di masa lalu? We don't know. Merasa kesal, si Jainal pun melemparkan botol kecapnya ke arah lampu mobil tersebut. Dan tanpa sepatah apapun mobil itu pergi dengan misterius. Nah, di malam harinya terlihat seseorang sedang merekam seluruh tenda. Mungkin itu Saipul, tapi nggak mungkin juga sih kayaknya. Karena si Saipul ini masih terlelap tidur. Romlah pun menyadari ada seseorang yang mendatangi tenda mereka. Tapi pas dicek gak ada siapapun tuh di situ. Mereka pun melanjutkan tidur. Singkat cerita, siang hari pun tiba, namun belum ada di antara mereka yang bangun. Setelah sadar kalau udah mulai siang, mereka pun tergopoh-gopoh karena waktu kick off tinggal sebentar lagi. Sementara itu si Romlah dan Mimin ganti baju di semak-semak. Sekali lagi angin datang membawa bau tak sedap semalam. Romlah dan Mimin penasaran kan, mereka pun mencari sumber bau tak sedap itu. Sayang si Romlah salah tumpuan dan jatuh ke mini jurang yang malah mengantarkan dirinya menuju bau busuk itu yang ternyata adalah semetari atau kuburan hewan guys. Nah bedanya nih, hewan di sini tuh langsung ditaruh gitu aja, jadi baunya kemana-mana. Iya. Sementara itu si Imam menemui masalah saat karet pegas mobilnya putus. Mungkin dipotong sama orang misterius semalam ya. Romlah yang berteriak pun karena melihat tangan di situ membuat para cowok mendatanginya dan membantu Romlah. Tak lama datanglah biang keladinya. Jadi si pria aneh ini nih yang membuang semua bangkai hewan. Tapi kalian mungkin berpikir pria aneh ini adalah yang semalam, tapi bukan guys, truknya itu beda banget. Mobil yang dipakainya tuh beda banget. Nah, tangan yang dilihat si Romlah tadi ternyata cuma manekin guys. Si Imam pun bertanya apakah di sekitar ada pom bensin yang juga menjual karet pegas.
Si pria aneh tadi pun menawarkan diri untuk mengantar Imam. Imam dan Romlah pun berangkat menggunakan mobil bau bangkai milik pria aneh tadi. Sementara yang lainnya menunggu di camp dan akan menjemput Romlah serta Imam nanti. Sayang, sikap Imam yang tak mau diantar dan menaruh curiga membuat pria aneh tersinggung. Tapi ya udahlah. Imam dan Romlah pun jalan kaki dan menemukan kota kecil yang sepi. Dia mencari-cari dan tak ada satupun orang di kota. Hanya ada satu orang yang mengintip dari jendela. Kemudian mereka menuju ke sebuah gereja. Pas mereka masuk, tepat di situ ada acara pemakaman. Dan ternyata yang berduka adalah orang yang mereka cari, yaitu pemilik pom bensin bernama Bo. Sambil menunggu Bo yang menyelesaikan upacara pemakamannya, Imam dan Romlah berjalan-jalan di sekitar dan menemukan rumah lilin atau House of Wax. Keduanya pun masuk untuk melihat-lihat. Di dalamnya banyak banget tuh patung lilin berbentuk manusia. Yang aneh, kalau patung lilin kan biasanya dibuat dan dibentuk menyerupai orang yang terkenal tuh. Di sini sama sekali nggak ada orang yang terkenal, alias semua orang biasa, guys. Romlah juga melihat sebagian patung dan lukisan tertulis Vincent. Mungkin orang yang membuat semua karya ini ya. Nah, tak lama ada seseorang yang mengintip dari jendela. Namun setelah dicari, kosong, nggak ada siapa-siapa. Merasa takut, keduanya pun keluar dan langsung menuju pom bensin untuk mengambil karet pegas karena dirasa Bo terlalu lama dan tak kunjung datang. Tak lama kemudian akhirnya Bo menghampiri mereka ke pom bensin. Bo pun mengajak keduanya ke rumah Bo karena persediaan karet pegas yang cocok untuk mobil Imam ada di rumah katanya. Setelah sampai di rumah bernuansa suram itu, Romlah menunggu di mobil Bo, sedangkan Imam ingin numpang ke kamar mandi. Si Imam ini orangnya agak-agak sopan. Dia masuk ke kamar di mana di sana banyak alat-alat penyekapan serta janin hewan. Saat akan keluar, pintu ternyata dikunci rapat. Tanpa disadari Imam, di bawah lantai muncul satu orang tak dikenal membawa gunting tajam dan mulai melukai kaki Imam. Di sini suasana udah mulai mencekam. Lampu pun mati dan muncullah orang berambut panjang serta bertopeng, langsung menyiksa Imam habis-habisan. Entah apa yang terjadi sebenarnya. Nah, sementara itu si Romlah masih menunggu Imam. Dia kemudian menyadari kalau mobil yang ia tumpangi adalah mobil yang sama di camp semalam. Disitulah Romlah langsung mengunci diri dari Bo. Romlah menyadari sesuatu yang aneh sedang terjadi, membuatnya kabur dari Bo. Di sisi lain nih, Saipul dan Jainal sedang dalam perjalanan menjemput Romlah dan Imam. Oke, kita kembali ke Imam dulu. Kini dia mulai disuntik untuk mematikan semua sarafnya, sehingga Imam tak bisa lagi menggerakkan tubuhnya. Setelah itu mulai dilapisi dengan cairan lilin panas, membuat tubuh Imam semakin kaku dan mati rasa. Romlah dalam kondisi terdesak berusaha mengirim pesan suara ke orang di camp. Namun HP-nya jatuh walau akhirnya berhasil terkirim. Romlah yang melarikan diri akhirnya menuju gereja berharap ada seseorang yang menolong. Tapi malah Romlah menemui kenyataan kalau semua orang di gereja itu adalah mayat berlapis lilin. Romlah mulai bersembunyi karena Bo sudah semakin dekat. Romlah akhirnya ketahuan dan tertangkap. Dia dibawa ke pom bensin dan disekap di bawah tanah bersamaan dengan sampainya Saipul dan Jainal. Namun di sini Romlah tak bisa berteriak karena diancam akan dibunuh. Merasa tak menemukan tanda-tanda Romlah dan Imam, Saipul dan Jainal pun memutuskan untuk berpencar. Kembali ke Romlah, dia kini mulutnya dilem, guys. Ya biar gak bisa teriak gitu. Nah, saat si Bu keluar, ternyata Jainal masih ada di sekitar situ. Karena tak bisa teriak, Romlah memberikan sinyal dengan mengeluarkan jarinya lewat fan. Namun si Jay tak bisa melihatnya, malah terlihat oleh si Bo. Bo pun berpura-pura membenarkan tali sepatu dan akhirnya memotong jari Romlah yang terjulur dengan tang ngeri. Romlah lalu memaksa untuk membuka mulutnya walaupun harus merobek bibirnya sendiri dan berteriak pada Jainal. Jainal yang akan ditusuk pun malah bisa melawan balik dan menyelamatkan Romlah. Romlah pun singkat cerita berhasil diselamatkan. Di sisi lain, Saipul pergi ke rumah lilin. Di sana dia melihat Imam yang sudah menjadi patung. Tanpa sengaja Saipul malah mencolek Imam. Kulitnya pun mengelupas. Dia belum sadar kalau itu menyakiti Imam. Tapi setelah itu dia diserang tiba-tiba oleh si rambut panjang yang juga membuat Imam menjadi patung. Saipul pun meninggal di situ dengan kepala terpisah. Lanjut ke Romlah dan Jainal. Romlah menunjukkan kepada Jainal bahwa ada seseorang yang sering mengintip di jendela. Setelah dilihat ternyata semua di kota adalah palsu. Itu adalah patung lilin berbentuk nenek-nenek.
Sementara itu kondisi di tenda yang tinggal Mimin dan Supri dimanfaatkan keduanya untuk indahoiria. Bahkan pesan suara dari Romlah pun dihiraukannya. Supri yang keluar tenda akhirnya tak kembali lagi. Setelah dicek Mimin, Supri sudah tergeletak tak berdaya dengan pisau menancap ke lehernya. Mimin pun lari kegirangan. Ketakutan maksud gua. Walaupun dia berakhir dengan tokat kayu menancap di kepalanya. Dan disinilah si rambut panjang bertopeng mengeluarkan kamera milik Saipul dan merekam kematian Mimin. Jadi orang ini biang keroknya di tenda waktu itu guys. Oke, back to Empok Romlah dan Kang Jainal. Mereka mengambil crossbow dari sebuah patung lilin dan bersembunyi di bioskop dengan puluhan mayat lilin di dalamnya. Tak lama Bo pun masuk. Anehnya dia tak bisa membedakan mana Romlah, Jainal, dan patung lilin. Dengan akurat Jainal akhirnya bisa menembus lengan Bo dan lari keluar. Di luar dia mencegat Bo dan sekali lagi membidik Bo. Kali ini berhasil menembus dadanya. Bo pun terjatuh. Romlah dan Jainal berlari menyelamatkan diri. Mereka menuju rumah Bo untuk mengambil HP Romlah yang terjatuh, namun akhirnya tak ketemu. Mereka pun memberanikan diri masuk ke rumah Bo. Malah Romlah menemukan koran tentang kematian Pak Sutri yang meninggalkan anak kembar laki-laki mereka bernama Bo dan Vincent. Ternyata dulu Bo dan Vincent adalah kembar siam guys. Berhasil dipisahkan oleh kedua orang tuanya sendiri. Sudah semakin jelas sekarang kalau darah pembuat patung lilin mengalir ke darah Vincent dari ibunya. Tak lama kemudian Bo pulang dalam keadaan kesakitan. Romlah dan Jainal pun bersembunyi. Datanglah kemudian Vincent dengan mayat Mimin dan Supri. Kemudian saat lengah Romlah dan Jainal mengendap-endap ke ruang bawah tanah. Karena gelap, tentu mereka mencari saklar dong. Dan di situ banyak banget saklar kan. Mereka mencoba satu-satu tuh. Yang ternyata adalah saklar lampu untuk menghidupkan seisi kota. Dari sinilah Vincent dan Bo mengetahui keberadaan Romlah dan Jainal lewat kota yang berkedip-kedip. Di bawah tanah, Romlah dan Jainal menemukan Saipul yang sedang dilapisi lilin. Saat mencoba menyentuhnya, malah kepala Saipul terpisah dengan tubuhnya. Vincent dan Bo pun datang. Jainal langsung menumpahkan lilin panas sehingga membakar ruangan tersebut. Ternyata ruang itu masih tersambung dengan rumah lilin, sehingga terbakar dan melelehkan semua patung dan seisi rumah yang literally terbuat dari lilin itu. Kendati demikian, Jainal berhasil melumpuhkan Bo. Keduanya lari ke lantai 2 dan di sana ada Vincent. Bo yang hampir saja terbunuh akhirnya digagalkan oleh Romlah dengan menusuk Vincent. Di sini juga baru dilihat wajah buruk rupa dari Vincent, efek operasi pemisahan dengan Bo waktu bayi. Rumah lilin semakin meleleh sehingga menjatuhkan semua yang ada di sana. Untung Jainal dan Romlah masih terjatuh di pinggiran yang memiliki ketinggian sehingga tak terbakar api di bawah. Sementara Vincent dan Bo pun akhirnya tewas. Romlah dan Jainal berusaha keluar lewat dinding yang meleleh. Mereka berhasil keluar bersamaan dengan rumah yang semakin runtuh. Singkat cerita, kejadian ini pun akhirnya ditangani oleh pihak berwenang yang curiga dengan kabut asap di tengah hutan. Alasan hal ini tak pernah diungkap karena lokasinya yang tak terlacak dan jauh dari peradaban kota. Fakta mengejutkan selanjutnya adalah ternyata ada kabar nih bahwa pembuat patung di masa lalu memiliki 3 anak, bukan 2 anak. Yang berarti orang aneh pembuang bangkai adalah anak ketiga mereka. Yang berarti masih akan ada korban lagi dong. Yah, gue nggak tahu sih, dan film pun berakhir. Oke guys, terima kasih telah menonton sampai dari awal sampai akhir. Gue Rian and peace. Don't forget to subscribe. Oke.